Oke, Mas Andi, sebelum cerita, Kalau di tempat saya silakan komen. ya Ditunggu komen. silakan, silakan komen di tempatnya Mas Andi. Oke, nah sekarang gini, Mas Andi, sebelum dimulai, saya akan ulangi dulu beberapa pertanyaan dulu supaya bisa terekam dengan sangat bagus. Sebelum cerita nanti Mas Andi dari PHK bangkit jadi puluhan ribu karyawan itu tadi seperti apa. Tapi sekarang saya mau tanya sedikit Mas Andi, nasihat apa sih dari orang tua Mas Andi yang Mas Andi pegang sampai hari ini? Dari Pak Heng Uno dan Ibu Min Uno. Ya, pertama-tama Pak Tung, terima kasih, dan kepada semua yang bergabung di sini. Ada partisipan, ada 547, di IG ada hampir 2000. Pertama, maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga di hari-hari penuh kemenangan ini kita juga bisa mengalahkan COVID-19. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, we can do it. Saya kalau ingat-ingat yang paling selalu mengena nasihat dari ibu dan ayah itu adalah selalu bersyukur, karena apapun yang terjadi dari kita kepada kita merupakan kehendak terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mestinya semuanya bersyukur, karena kita harus berprasangka baik apapun yang terjadi kepada kita. Mungkin hari ini terasa tidak enak, terasa pahit, tapi pada saatnya tentunya akan manis dan indah. Jadi itu selalu menjadi nasihat dari orang tua saya. Pertama itu. Kedua adalah kerja keras. Selalu orang tua saya menanamkan kedisiplinan, terutama ibu saya, bahwa apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita itu selalu dilandasi dengan kerja keras. Jadi saya akan selalu ingat bahwa di setiap kesempatan apapun itu, saya selalu berusaha untuk menjawab tantangan itu dengan kerja keras. Dan ketiga, ini selalu yang disampaikan ayah adalah gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Jadi saya bilang, kalau cita-cita kita gantungkan di bintang gemintang, walaupun nggak nyampe, tetap aja mendaratnya mungkin di bulan atau di tempat-tempat yang jauh lebih spektakuler. Jadi kalau kita bermimpi, mimpilah setinggi mungkin, bercita-citalah setinggi mungkin. Semoga apa yang kita niatkan dibukakan jalannya oleh Allah SWT. Oke, kalau ceritanya gini, Mas Andi. Jadi sebelum dimulai semua, karena saya merasa ini sangat-sangat penting begitu ya. 3 buku apa yang Mas Andi baca yang oke, dulu kan baru 2 yang disampaikan gitu ya. Banyak yang nanya yang ketiga apa. Jadi 3 buku apa yang Mas Andi, wah ini buku yang sangat bagus. Tentu saja selain kitab suci begitu ya. 3 buku selain kitab suci yang menurut Mas Andi, oh ini sangat direkomendasikan apa? Kalau tentang investasi, saya selalu baca buku yang disarankan oleh semua pakar-pakar value investing, yaitu value investing yang menjadi buku pegangannya Warren Buffett yang dikarang oleh Benjamin Graham. Itu buku yang menurut saya salah satu buku pegangan kalau kita investasi. Kalau mengenai leadership, menurut saya buku Man of Honor yang tentang Bapak William Suryajaya itu adalah salah satu buku yang selalu menjadi pedoman saya, bahwa dalam bisnis untung rugi merupakan konsekuensi, tapi yang harus diutamakan adalah reputasi, karena reputasi itu tidak akan pernah bisa menjadi satu transaksi. Reputasi itu sesuatu hal yang akan menjadikan kita sebagai pengusaha. Jadi 2 buku itu yang saya belajar di bisnis, dan menurut saya sebetulnya kalau kita melihat buku-buku di Indonesia itu banyak sekali yang bagus, Pak Tung.
Ya. Saya selalu pakai untuk memotivasi saya. Buku-buku tentang leadership, buku-buku. Tapi saya juga suka baca novel kok. Kemarin ini baru kelar baca novel 325 lembar dalam kurang dari 2 hari. Wah, itu berarti sangat menarik novelnya. Buku novel yang akan keluar sebentar lagi dengan judul Komsi Komsa milik Edri Sumitra Ito, ES Ito. Dia dulu 13 tahun yang lalu novelnya keluar, yaitu Rahasia Mede. Sudah hampir 13 tahun berlalu dia dapat writer's block, tapi setelah COVID-19 ini dia ketemu lagi, akhirnya dia menulis setelah 13 tahun, dan manuskrip pertamanya dia kirim ke saya baca, luar biasa. Itu sih insya Allah nanti akan jadi bestseller. Komsi Komsa, pakai K atau pakai C? Komsi Komsa pakai K. Komsi Komsa pakai K. Oke, itu yang novel. Kalau buku lain yang selain novel tadi, kan tadi baru 2. Man of Honor dari Pak William Suryajaya, dan kemudian Value Investing Benjamin Graham. Ada buku lagi yang kira-kira sangat direkomendasikan oleh seorang Mas Sandiaga Uno? Kalau menurut saya baru kelar buku. Sebetulnya bukunya banyak sekali, tapi saya baru baca juga tentang Elon Musk. Itu kemarin kebetulan baru ada peluncuran SpaceX yang magnificent, ya, luar biasa ya. 10 tahun yang lalu saya ketemu dengan tim manajemen mereka menawarkan satu kursi yang dijual untuk penerbangan pertama komersial ke angkasa. Waktu itu saya bilang nggak mungkin ini terjadi. Ternyata kemarin mereka menunjukkan sudah bisa terbang. Jadi bukunya tentang Elon Musk. Ini buku semacam kayak unauthorized biografinya Elon Musk. Menurut saya ini juga must read buat pengusaha-pengusaha atau buat yang ingin mendapatkan inspirasi daripada dream big and achieve high. Jadi judulnya? Judulnya ini Space and Electric Car. Jadi itu tentang cerita dia mengawali kecintaannya kepada mobil listrik dan juga kepada investasi di ruang angkasa. Jadi, masih ingat pengarangnya? Itu ditulis oleh Elon Musk sendiri. Jadi nanti saya kirim ke Bapak. Siap, nanti Pak, kita masukin di Instagram juga. Ya, judulnya. Ini menurut saya cocok dengan apa yang menjadi bahasan kita sekarang, yaitu tentang luar biasa ya apa yang kita lihat di Amerika. Ada 2 sisi yang cukup berbeda ya. Satu adalah kerusuhan yang terjadi di Amerika, tapi juga ada achievement di mana ada Elon Musk menerbangkan setelah lebih dari 11 tahun Amerika tidak mengirimkan astronot. Sekarang mereka sudah bisa kembali lagi. Bahkan kalau saya baca itu Elon Musk punya misi 2025 mendaratkan manusia di planet Mars. Itu. Oke, judulnya ya. Elon Musk, Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future by Ashley Vance. Nah, ini menurut saya juga sangat inspiratif. Buku ini dipublish tahun 2015, saya kira-kira bacanya sekitar tahun 2016. Tapi ini sangat relevan dengan pencapaian Elon Musk dan cerita tentang kesulitan dia sebagai seorang imigran ya dari Afrika Selatan berkembang dan ini sekitar 416 lembar, tapi bisa dibaca dalam waktu 2-3 hari karena sangat very good read, a page turner. Jadi kalau kita baca, ini kelihatannya Pak Tung pengen buka book club nih sama saya nih kelihatannya nih. Saya ini pencinta buku, baca terus tak baru karuan. Ganjel bantalnya buku, lemari buku di mana. Ya ini sebetulnya COVID-19 ini
ngasih satu peluang ya Peluang. kita untuk catch up Goodreads ya, buku-buku bagus. Sekali-sekali ada buku yang happy-happy, bisa dibaca juga, tapi kadang-kadang juga bisa dipakai untuk inspirasi kita, kisah-kisah autobiografi orang-orang yang sukses. Yes, itu autobiografi. Ini Mas Andi autobiografinya sudah belum? Belum. Belum. Enggak, belum pede mau nulis. Nanti aja. Aduh, sudah dahsyat luar biasa. Jadi ini Mas Andi sesuai dengan topik malam hari ini, jadi mohon cerita bagaimana kisahnya Mas Andi. Saya pada waktu kesempatan yang dulu sempat saya tanya investasi apa di bawah 5 juta yang paling bermanfaat dalam hidup Pak Sandi. Mas Sandi pada waktu itu adalah 5 juta untuk ngajak istri pergi ke Bali supaya cincinnya bisa dijual untuk modal. Aduh, itu menyentuh hati luar biasa. Dari PHK, terus saya dengar juga cerita dari Mas Sandi kalau pada waktu mengawali pulang ke Indonesia dan menawar-nawarkan jasa ilmu tadi yang tanpa modal, tidak harus pakai modal, tapi modal pengetahuan dengan modal teman tadi, terus kemudian setiap hari dikasih amplop sama Ibu Min Uno, Mami Min Uno, dikasih duit 50.000, aduh itu menyentuh hati. Nah itu ceritanya gimana Mas Andi, kapan itu mulai di PHK, terus kemudian bangkitnya seperti apa, dan pengalaman ketemu Pak Dahlan Iskan dalam lift, cerita sebentar aja itu saya, waduh ini memang luar biasa penawaran yang tidak bisa ditolak. Monggo silahkan cerita Mas Andi, ya. Ya, di PHK itu bagi saya pengalaman yang amat sangat membekas ya, karena banyak saudara-saudara kita sekarang yang mungkin juga merasakan hal yang sama. Kalau kita melihat tentunya ini sepertinya satu musibah karena ada krisis pandemi COVID-19 yang mirip-mirip tahun 97-98 walaupun waktu itu tidak ada krisis kesehatannya ya. Tapi ternyata kalau boleh jujur ya, uniknya sekarang saya ini justru bersyukur pernah di PHK, karena tanpa saya di PHK mungkin saya masih menggeluti karir saya sebagai seorang profesional. Dan waktu saya di PHK itu saya diberikan pilihan, dan waktu pilihan itu jelas memilih masa lalu atau masa depan. Dan akhirnya karena ketidak tersedianya pilihan lain, akhirnya saya harus mengambil jalan yang terjal, jalan yang berbatuan, jalan yang licin, dan beberapa kali tergelincir. Tapi itu menjadi satu mungkin cerita yang saya ingin share juga kepada. Waktu itu kerja di mana berapa tahun? Dalam sampai posisi apa? Ya, saya waktu itu sebagai profesional di bidang investasi. Kita udah berkarir lebih dari 5 tahun di pekerjaan yang sama, dan saya merasa pas saat itu di usia muda feeling like on top of the world gitu ya. Di tahun 97 punya penghasilan yang lumayan untuk anak usia 26-27 tahun pada saat itu. Tapi kejadiannya sangat singkat sekali, berlangsung secepat kilat gitu. Saya menemukan satu secarik kertas di atas meja saya yang sekarang saya sering mendengar sebagai pink slip, yaitu surat terminasi, dan ini merupakan satu hal yang sangat memukul waktu itu ya, karena saya tidak pernah terpikir seumur hidup bahwa walaupun kita berkinerja dan kita ada di zona yang cukup nyaman, ternyata kalau kita lihat tidak ada zona nyaman itu. Zona nyaman itu adalah sebuah ilusi, sebuah fata morgana. Karena kita sebagai profesional, sebagai seorang karyawan tidak memiliki kontrol. We are not master of our own destiny. Dan kalau memutar rekaman pengalaman Chris Mon tahun 97, ya rasanya baru kemarin ya, bahwa Chris Mon itu berlakunya juga sangat cepat. Indonesia mirip-mirip kayak pandemi ini dulu, in denial. Para pengambil kebijakan waktu itu bilang nggak ada, Indonesia kuat, tidak akan terdampak krisis yang ada di Korea Selatan maupun di Thailand. Tapi waktu itu seperti air bah, cepat sekali terjadinya. Bulan awal tahun
kita mulai merasakan, dan akhirnya PHK juga terjadi secara masif, puluhan bank ambruk, perusahaan-perusahaan juga pada rontok, dan nilai tukar rupiah waktu itu dari 2.700 rupiah per US dollar sampai di bulan 17.000. Ya, di bulan Agustus 97 itu baru 2.700. Di 23 Januari 98 udah 14.500, dan di bulan Maret sudah 17.000. Dan saya waktu itu di PHK kurang lebih ada 14 juta orang Indonesia juga yang senasib dengan saya. Susah cari kerja, dan pada saat itu akhirnya kita, ya secara kecelakaan, saya memulai usaha di bidang keuangan sebagai konsultan keuangan. Nah, memang kalau kita lihat itu gimana ya Pak Tung ya, kayak seperti geledek di siang bolong, terus seperti gelap gitu loh. Tidak ada petunjuk sama sekali. Tiba-tiba kita ada di dalam ruangan yang sangat gelap, dan sebagai profesional kita nggak pernah dididik untuk bisa melihat peluang kan, karena sebagai profesional itu kerja kita hanya mengeksekusi rencana yang sudah disampaikan di awal tahun, tapi kita nggak pernah punya kebebasan untuk berinovasi. Nah, ini yang selalu saya ingat sekarang ini, bahwa sebagai profesional dengan ya bayi waktu itu masih menyusui, istri saya masih usianya anak saya belum 1 tahun. Wow. Shock banget, cemas, kebingungan, ada rasa tidak berdaya ya. Mungkin kalau dilihat sekarang, saya juga ikut berempati kepada rekan-rekan yang kena di PHK gitu loh, bahwa ada rasa tidak berdaya, takut kalau bunyi telepon berdering. Kenapa? Karena ada tunggakan kartu kredit, dan saya akhirnya pulang ke rumah orang tua saya gitu. Saya tinggal di rumah orang tua saya dan dengan keluarga kecil. Karena kenapa? Karena saya ingin mengurangi biaya supaya saya bisa bertahan lebih lama dengan tabungan yang waktu itu menipis, dan di bulan kedua setelah saya kehilangan pekerjaan, tabungannya itu sudah habis. Jadi memang keluarga, sahabat itu adalah support system yang kita miliki. Dan kalau kita bisa bersilaturahim, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan ya, bahwa kalau di PHK itu memang akhirnya yang paling harus kita lakukan adalah rajin bersilaturahim. Karena di situ adalah salah satu yang Tuhan janjikan. Kalau kita rajin bersilaturahim, kita dapat umur panjang dan juga kita dapat rezeki. Jadi walaupun pada saat itu kita melihat bahwa ngapain sih kumpul-kumpul, tentunya kumpul-kumpul yang positif ya, tapi ternyata kumpul-kumpul yang positif itu yang akhirnya banyak membawa satu, alhamdulillah ya, satu keuntungan bagi kita. Pada saat itu saya bisa memulai usaha, dan dari teman-teman itulah kita bisa mengambil satu sikap bahwa ternyata ada hikmah di balik musibah ini, dan begitu kita kerjakan ternyata bisa membawa alhamdulillah keberkahan. Jadi itu sih pengalamannya Pak Tung. Saya waktu itu berdoa kepada teman-teman yang sekarang juga jumlahnya udah meningkat lagi. Baru sebelum ketemu Pak Tung hari ini saya dapat update bahwa kemungkinan kalau masuk bulan Juni ini jumlah dari yang di PHK ini akan meningkat di atas 5 juta 5 juta yang kehilangan pekerjaan, mata pencarian, kehilangan penghasilan ini. Jadi kita kalau melihat flashback, satu hal yang ya Pak sangat-sangat kita prihitini. pada waktu Mas Sandi pulang di rumah orang tua, ada satu perasaan malu kah, atau tertekan, atau gimana perasaannya? Karena sudah menikah, sudah punya anak. Iya, saya udah 8 tahun keluar rumah dan mandiri. Saya terus terang malu, tapi pada saat itu saya nggak perlu memberikan penjelasan ke orang tua saya, karena kelihatannya orang tua saya sudah bisa menerima, dan karena mereka juga tahu saya cukup lumayan pride orangnya,
ya akan sangat berat untuk mengungkapkan alasannya kembali ke rumah. Tapi pada saat itu langsung dibukakan kamar saya yang dulu saya tinggalkan masa SMA. Udah mirip-mirip gudang waktu itu, tapi langsung dibersihkan oleh ibu saya. Udah dirapikan, ada tempat tidur buat kami, terus ada juga buat si kecil, dan ya itu ceritanya waktu saya kesulitan sehari-hari juga nggak memiliki uang untuk beli susu, itu yang menyediakan ibu saya dengan menyisipkan amplop berisi uang di tas saya waktu berangkat kerja, mencari peluang, mencari klien, mencari nasabah. Dan waktu itu juga tabungan yang sedikit ya menjadi jas mantap ya, yaitu jual aset makan tabungan. Saya jual semua yang saya miliki pada saat itu. Tabungan juga akhirnya sangat berkurang, dan tagihan kartu kredit waktu itu yang akhirnya membuat saya dikejar-kejar oleh bank. Tapi setelah 6 bulan saya dirikan perusahaan saya, pelan-pelan kita bisa mendapatkan penghasilan, dan hutang itu ya beruntung ya banknya tidak mempilotkan saya, tapi memberikan waktu kelonggaran untuk menyicil pembayaran itu. Nah ini yang juga mungkin pemerintah perbankan mesti memberikan hal yang sama kepada jutaan orang yang kehilangan pekerjaan. Beri mereka waktu, karena mereka itu pasti orang-orang jujur yang sekarang lagi kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Jangan dikejar-kejar, jangan diambil motornya, jangan sita rumahnya, dikirim debt collector, disita rumahnya segala macam, karena mereka ini dalam keadaan yang sangat berat. Kasih mereka waktu, kasih mereka kesempatan. Malah untuk beberapa usaha yang sekarang terdampak COVID-19, saya cenderung malah memberikan satu kredit kelonggaran untuk pemulihan ekonominya nanti setelah PSBB ini dilonggarkan. Jadi jenis usaha apa yang diberikan kredit? Pengalaman saya, cash is king pada saat sekarang. Jadi kalau bisa beri kesempatan mereka untuk bernapas. Kalau yang perlu diberikan kredit untuk usaha sekarang, Mas Sandi kalau boleh saran ke pemerintah itu kredit apa nih? Katanya kan mau dapat duit 600 triliun, mau nyetak duit, mau utang, sama aja duitnya nambah. Mau dibagi ke siapa itu? Kepada masyarakat, kepada pengusaha, atau dua-duanya, atau pengusaha sejenis apa yang harusnya dibantu? Bagi kepada masyarakat yang ada di strata ekonomi terbawah. Berikan kredit ini kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang memberikan lapangan kerja bagi 97% pekerja di Indonesia. Berikan kepada sektor-sektor konsumsi, karena mayoritas ekonomi kita didrive oleh sektor konsumsi. Berikan juga uang ini kepada ibu-ibu, emak-emak yang ada di dapur, karena mereka yang mengatur keuangan kita. Dan sekarang harga-harga bahan pokok mulai merangkak naik, apalagi ada kekhawatiran bahwa sektor pangan akan mengalami satu paceklik ke depan. Jadi ini adalah suatu strategi yang menurut saya akan jitu sekali. Kalau masyarakat itu diberikan kelonggaran, diberikan likuiditas, ini akan memompa konsumsi, dan akhirnya sektor korporasi dan sektor perbankan juga akan mengikuti, tentunya jika kita berikan paket-paket yang memberikan insentif mereka untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau Mas Sandi pada waktu dulu setelah silaturahmi, apakah betul waktu itu ketemu Mas Rosan, atau yang kemudian kantornya saya diceritain sama Mas Rosan, kantornya karena nggak bisa nyewa untuk kantor yang benar, dari itu warnanya merah jambu gitu, apakah betul pada waktu itu? Betul, jadi waktu itu karena beliau ini kan yang Sulaiman. Halo, itu Sulaiman. Ini ada Sulaiman. Mau sehat tuh. Pak, ayo. Sini. Sulaiman, halo. Sulaiman nih. Ya, ini. Halo, Sulaiman. Halo. Ini Sulaiman mau bobo, jadi pamit dulu. Oh, iya. Jadi dulu waktu itu Pak Rosan bilang, wah alhamdulillah kita nemu ruangan kantor. Karena saya waktu itu banyak tugasnya di luar marketing, sementara dia yang membangun usaha dengan
3 orang karyawan awalnya saya tanya di mana kantornya, di salah satu bilangan nggak terlalu jauh dari pusat perbisnisan, tapi begitu saya lihat, wah ini sih jauh juga dari pusat perbisnisan gitu, dan ruangannya kecil. Begitu saya masuk, ini nggak, karpetnya warnanya pink gitu. Terus saya lihat, loh kok dindingnya isinya dipenuhi oleh kaca. Terus saya tanya, bro, kok begini kantor kita? Ya soalnya kita cuma bisa sanggup menyewa seperti ini bekas salon katanya. Terus saya bilang, gimana caranya bawa calon klien ke sini kalau mereka melihat datang ke kantor konsultan keuangan kok kayak mau potong rambut gitu. Terus dia bilang, tenang aja bro, kita lihat, nanti kita jemput bola, kita datang menghampiri klien-klien kita, kan kita toh juga muda, jadi biar nanti kita temu klien di hotel-hotel. Makanya di 2 tahun pertama kita membuka usaha itu kita selalu berkeliaran di lobi-lobi hotel gitu loh, karena kita nggak punya kepercayaan diri untuk mengajak calon klien kita ke kantor kita, karena takut mereka berubah pikiran gitu. Gitu lihat, wah ini nggak bonafit nih. Jadi kalau teman-teman hari ini bilang, wah kantornya harus besar, enggak, no kantor seadanya, ajak meeting di hotel gitu ya. Iya, dan waktu itu kita bilang, ya Pak, kita datang ke tempat Bapak Pak, karena kita ingin memudahkan Bapak dan ingin menjemput bola gitu loh. Jadi sebetulnya itu adalah bagian dari kita untuk menghindari awkward moment kalau harus jelasin begitu mengundang calon klien kita ke kantor. Bekas salon. Tapi akhirnya alhamdulillah setelah kita berjalan usia beberapa tahun usaha kita dapat kesempatan bermitra dengan GKBI, dan di bawah GKBI Investment itu mereka menyediakan tempat yang bisa kita sewa dan sudah lumayan bonafit, dan setelah itu kita bisa mengundang mitra-mitra kita atau calon klien kita untuk datang ke kantor, karena paling tidak pada saat itu tempatnya sudah representatif. Waktu itu jasa apa yang ditawarkan Mas Sandi waktu itu? Jasa restrukturisasi, spesialisasi restrukturisasi keuangan, karena memang saya backgroundnya keuangan. Jadi pada saat krisis Patung, banyak sekali perusahaan-perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan, terutama mereka memiliki kewajiban dalam bentuk US dollar, dan waktu itu US dollarnya kan melambung tinggi, sementara pendapatan mereka ini dalam mata uang rupiah, sehingga akhirnya perlu dilakukan restrukturisasi secara fundamental aset-asetnya, usaha-usahanya, agar mereka tetap going concern, tetap masih bisa beroperasi. Dan perusahaan-perusahaan ini good business, very good business, tapi mereka terjebak dalam situasi krisis multidimensi. Akhirnya itu yang saya berikan, termasuk kepada usahanya Jawa Post Group yang ada di bidang properti, karena krisis ini properti tentunya mengalami penurunan permintaan, tapi asetnya bagus. Jadi kita lakukan restrukturisasi terhadap 10 bank, dan pada saat itu memang cukup sulit ya, tapi saya berhasil meyakinkan perbankan, meyakinkan Pak Dahlan juga pada saat itu, bahwa dengan merestrukturisasi kredit, memperpanjang tenornya, dan melakukan balloon payment setelah 5 tahun itu akan memberikan satu breathing space, satu ruangan untuk bernafas bagi perusahaan. Jadi itu kiat-kiat yang kita lakukan, dan tanpa kita sadari lebih dari 20 perusahaan yang kita restrukturisasi, dan akhirnya kita mulai bertransisi menjadi perusahaan investasi itu setelah klien yang ke-20, 22, 23, kita mulai berani mengambil posisi ekuitas di perusahaan-perusahaan tersebut, dan the rest is history. Kita bertransisi dan akhirnya menjadi perusahaan investasi. Kalau di pertama kali itu berapa lama, berapa bulan tidak mendapat klien? 3 bulan saya. Waktu itu saya udah sampai betul-betul ada di penghujung
kesabaran ya, karena pada saat itu kayak shooting blank, apapun yang kita lakukan nggak dapat, malah saya sudah sempat ya malah lagi nyiapin CV kalau memang ini memang nggak berhasil jadi pengusaha atau balik lagi ke dunia profesional gitu. Tapi beruntung waktu itu selalu ayah saya yang memberikan motivasi. Dia bilang, ya belum dapat klien, nggak apa-apa, kamu masih bisa pulang ke rumah, masih ada makanan di rumah, masih ada susu buat si kecil, coba lagi. Dan ini yang saya ingat kata-kata dia ya, celebrate your every single success, no matter how small it is. Jadi hari ini apa suksesnya? Walaupun belum dapat klien, tapi sukses presentasi di 2 prospektif klien atau 2 prospek. Bayangkan, ada pengusaha yang jangankan mendapatkan prospek atau mendapatkan kesempatan mempresentasikan di depan calon klien. Kamu harusnya berterima kasih, bersyukur, karena ada kesempatan untuk menyampaikan proposal bisnis. Dan dari situlah saya merasakan bahwa semakin hari semakin termotivasi, dan alhamdulillah begitu dapat klien pertama itu pecah telur ya. Bisa diceritakan detailnya pada waktu pecah telur itu tadi, ngantri berapa jam, ditolak berapa kali, terus ya, kemudian nekat ngotot terus. Setelah 20 klien ini nggak berhasil mendapatkan job, ini dari terus terang salah satu kolega keluarga memperkenalkan melalui istri saya juga grup Jawa Post, dan waktu itu CEO-nya Pak Dahlan. Dan ini salah satu perusahaan yang walaupun tertimpa krisis tapi masih sangat eksis, terutama di Jawa Timur. Nah, pada saat itu saya memohon waktu beliau, susah sekali mendapatkan waktu beliau, dan akhirnya pergi ke Surabaya kah waktu itu? Waktu itu beliau lagi ada di sini, waktu itu ada di Jakarta ya. Terus saya tunggu akhirnya, dan sekretaris bilang, hari ini sangat sibuk, nggak apa-apa, saya tunggu berapa jam, 2-3 jam, dan setelah Pak Dahlan keluar dari kantornya, saya tabrak aja gitu. Pak Dahlan, saya sudah menunggu dari tadi, saya minta waktu untuk memberikan satu proposal tentang restrukturisasi usaha anak usaha grup. Nah, saya nggak punya waktu, kata Pak Dahlan. Ini ya style Pak Dahlan kan buru-buru terus. Saya bilang, Pak, saya nggak perlu waktu banyak. Ya sudah, dia bilang ikut jalan. Akhirnya di lift itu saya sampaikan lah elevator pitch. Saya ingat banget pelajaran yang diberikan kepada saya. Ini teman-teman perhatikan ya, elevator pitch. Bagaimana pitch di elevator dalam waktu singkat, padahal ngomong yes, ini sangat-sangat penting, ini ilmu sakti nih. Silakan, Mas Adi. Para netizen yang budiman, di dalam hidup kita ada beberapa moment of truth atau saat-saat yang sangat menentukan di dalam hidup kita, dan kita harus siap dengan apa yang disebut sebagai pitch. Dan ada 2 tipe pitch, yaitu 1 lobby pitch, di mana kita punya sekitar 5 menit, 3-5 menit, itu menyampaikan ide dan gagasan kita. Tapi ada satu lagi yang disebut sebagai elevator pitch, yang waktunya itu dibatasi tidak lebih dari 1 menit sampai 1,5 menit. Nah, inilah momen itu kita harus siap. Kita harus terus melatih pitch kita dalam kehidupan kita. Seandainya moment of truth itu datang ke kita, karena opportunity only knocks once. Hanya datang kesempatan itu sekali. Dan kalau kita miss, kita tidak siap pitch kita basa-basi, kita hilang. Jadi elevator pitch yang saya sampaikan kepada Pak Dahlan waktu itu adalah, Pak, ini ada satu tugas Bapak yang perlu restrukturisasi, Bapak tidak perlu bayar. Itu yang membuat dia sangat tertarik. Kenapa tidak perlu bayar? Karena ini adalah no cure, no pay. Kalau tidak berhasil, tidak perlu bayar. Bapak bayar saya kalau Bapak mendapatkan keuntungan.
Nah itulah pitch, less than 1 minute. Sebagai seorang pengusaha, begitu diberikan servis tanpa harus bayar, pasti wow. Oke. Oke. Oke banget. Jadi disitulah saya langsung salaman, dan dalam 3 bulan kita lakukan restrukturisasi, bill-nya kita kirim. Begitu restrukturisasi itu selesai, uang masuk ke dalam perusahaan, kita baru kirim bill-nya. Sampai hari ini saya masih simpen bill atau invoice tersebut, saya laminating. Kalau saya lagi down, skala pilpres kemarin saya suka lihat-lihat itu, mengingatkan how it all started gitu. Jadi buat teman-teman, itu keping paman gober gitu ya, disimpan di laminating. Simpan kesuksesan pertama kalian, apapun itu, sekecil apapun. Jualan pertama hasilnya itu jadikanlah memento atau jadikanlah satu trofi yang menjadi penyemangat kita. Apalagi kalau kita akan menjadi pengusaha, itu ada up and down, up and down. Itu yang selalu menjadi penyemangat saya kalau saya lagi down atau lagi merasa kesulitan. Yang memotivasi saya itu adalah trofi pertama kita. Jadi teman-teman, remember, moment of truth, elevator pitch, dan first trophy. Itu kita keep sebagai bahan yang harus kita pegang sebagai penyemangat kita. Nah, itulah teman-teman. Jadi ternyata bukan hanya Paman Gober ini, tapi Mas Andi juga punya keping keberuntungannya. Yang pertama di laminating gitu ya. Tapi itulah yang sangat menarik, bahwa dan setelah itu saya dengar Pak Dahlan itu kan puas sekali dan bahkan malah jadi marketingnya. Apakah benar pada waktu itu? Iya, waktu itu ya karena kami berhasil melakukan restrukturisasi, Pak Dahlan menjadi, nah ini yang sangat penting juga buat kita, kepuasan pelanggan. Sebagai seorang pebisnis, yang paling powerful untuk memberikan marketing atau memberikan promosi kepada pelanggan-pelanggan lain adalah word of mouth, di mana kepuasan pelanggan itu menjadi kunci. Dan pada saat itu Pak Dahlan merefer ke 3 dan 4 usaha lain, dan alhamdulillah setelah itu bergulir kita usahanya, karena kepuasan dari satu pelanggan ini memberikan luar biasa terbukanya horizon buat kita untuk mengembangkan usaha kita. Jadi teman-teman, para pengusaha, customer is always your king. Your customer is always your king. Right or wrong is always your customer. Treat mereka seperti raja dan mereka akan membukakan peluang usaha untuk kita ke depan. Bahkan pada waktu itu Mas Andi janji 6 bulan, 3 bulan beres, dan bentuk sangat dahsyat, luar biasa. Ya, janjinya waktu itu 6 bulan, tapi kalau kita memberikan beyond expectation, di mana we go the extra mile, ini dampaknya luar biasa. Makanya saya selalu bilang bahwa never ever over promise and under deliver. It's always the other way around. We under promise and over deliver. Over deliver. Kalau kita promise-nya 6 bulan, terus kita delivernya 3 bulan, dampaknya itu sangat luar biasa. Dahsyat untuk kepercayaan pelanggan kepada kita. Nah, sekarang begini, Mas Andi, bagaimana Mas Andi bisa bergabung dengan Pak Edwin Suryajaya gitu ya. Jadi ini kan salah satu cara naik kelas dengan sangat cepat begitu ya. Berpartner dengan raksasa atau orang yang sudah jauh lebih besar dari kita. Itu caranya bagaimana Mas Andi kok bisa berjoin dengan Pak Edwin juga? Ya, setelah saya mulai membangun usaha, dan karena Pak William ini setuju untuk memberikan waktu tiap Sabtu. Ini menarik, ini salah satu kebesaran hatinya Pak William ya, bahwa saya ingin banyak belajar dari beliau, dan beliau sampaikan bahwa setiap Sabtu siang dia akan makan siang di kantornya, silakan datang. Dan waktu itu kita selalu disediakan hidangan lotek, itu kesukaannya Om William. Lotek, yang makanan khas dari Jawa Barat, di mana kita akhirnya dengar cerita-cerita
yang sangat inspiratif dari Pak William yang bisa dibaca di Wow. Man of Honor. Nah, dalam pertemuan-pertemuan dengan Pak William ini, beliau sering juga dikunjungi oleh putra-putra beliau, dan Pak Edwin adalah yang paling sering ikut juga makan siang pada saat itu, dan disitulah awal perkenalan saya dengan Pak Edwin, dikenalkan oleh salah satu kolega saya, Pak Andreas, dan di situ dengan cepatnya Pak Edwin tanya sama saya, sekarang kerja apa kamu? Saya bilang, saya punya usaha Pak di bidang keuangan. Oh, di bidang keuangan, apa yang dikerjakan? Saya jelaskan tentang restrukturisasi dan lain sebagainya. Nggak lama itu, setelah itu 2-3 bulan, saya ditawarkan oleh Pak Edwin sebagai klien. Dia bilang, ini ada satu prospek investasi, kita butuh untuk mendapatkan konsultasi dan untuk mendapatkan pendanaan atau investment. Nah, itulah saya pertama kali kesempatan berkolaborasi dengan Pak Edwin, dan hasilnya alhamdulillah cukup baik, dan tidak lama setelah itu saya langsung ditawari untuk berbisnis sama beliau. Jadi dari hasil kerja bareng itu, kami tahun 98 akhir membentuk satu usaha patungan bareng yang sekarang dikenal sebagai Saratoga Group. Jadi itu buah dari satu proyek yang saya ditugaskan oleh Pak Edwin. Alhamdulillah dikerjakannya dengan baik, dan langsung di akhir tahun 98 kita bermitra, dan setelah itu ada beberapa ya tentunya cerita yang sangat menarik, tapi nanti kita bisa kupas di lain kesempatan, Pak. Nah ini kok bisa, betul sekali. Saya biasa sang spesialis tanya detail gitu ya. Saya berhasil ngajak makan misalnya Pak Motaryadi, Pak Teddy Rahmat gitu makan siang, tapi tidak bisa setiap Sabtu gitu ya. Sama Mas Andi juga bisa makan siang, tapi sekali. Ini apa yang terjadi? Kok bisa sampai mau setiap Sabtu itu? Wow, itu. Saya mau loh tiap Sabtu makan siang sama Mas Andi. Iya, waktu itu yang datang bukan saya sendiri, banyak gitu, ada mungkin sekitar 7-8 pengusaha ya. Jadi memang nggak khusus buat saya, tapi dia ajak siapa aja gitu. Yang Pak William kan orangnya sangat murah hati ya. Dia bilang bergabung aja, terus bukan seperti ada lecture gitu, tapi kita bertanya, terus dia menjelaskan, terus ada tamu yang lain cerita tentang bisnis mereka. Saya mendengar cerita dia membangun Astra Agro dari awal dengan beberapa mitranya, dan luar biasa. Jadi menurut saya ini jauh lebih berharga dari satu Betul sekali. pelajaran yang kita dapat dari textbook. Ini karena ini adalah suatu hal yang real, yang konkret, yang kita lihat menjadi pengalaman yang mungkin tidak berharga, ya memiliki nilai-nilai yang invaluable atau sangat-sangat berharga gitu, sangat bernilai. Tidak ternilai ya. Ya, tidak ternilai. Ilmu ini tidak ternilai. Wow, itu kalau pertama kali kenal dan sampai bisa diajak makan itu Mas Andi minta atau dia oke kamu boleh ikut gitu atau gimana? Minta kah atau? Oh, harus minta. Ini juga buat para pengusaha ya. Ini dengarkan baik-baik, ini penting. If you don't ask, you will not get it. Jadi saya selalu bilang, tanya. Karena bagi orang-orang yang sukses, setiap pertanyaan itu is worth answering. Nggak ada pertanyaan yang buruk. Pertanyaan itu semua membantu memicu setiap tokoh-tokoh yang besar itu berpikir. Jadi pertanyaan itu selalu diapresiasi. Nah, pada saat itu saya minta, si Om saya ingin belajar, datang aja. Waduh, enak banget. Gitu. Tapi yang datang waktu itu bukan saya aja, ada beberapa, dan beberapa juga menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses ya. Dan ya Pak William memang punya satu karakter yang menurut saya ya lain daripada yang lain, dan kita doakan beliau sudah meninggalkan kita tahun 2010.
Tapi Umur legasinya, 88. ya, legasinya dia akan terus bersama Indonesia karena setiap apa namanya sidik jarinya dia yang dia tinggalkan di dunia usaha atau dunia industri di Indonesia sampai sekarang masih real kita bisa rasakan. Wow, ini something yang luar biasa. Jadi cerita dari saya selalu kalau di Financial Revolution ya, saya ngajar bergaulah dengan orang-orang yang kaya gitu ya. Dan datang jangan istilahnya Anda minta sumbangan, terus kemudian setelah minta sumbangan, jadi kemudian jadi minta belas kasihan enggak. Tapi kita kalau bisa membantu beliaunya, membantu mereka, dan kemudian kita juga bisa belajar dari beliau-beliaunya. Mereka sering sekali kok, senang sekali mereka ngajar dengan baiknya, jadi kita bisa tangkap yang luar biasa. Nah, oke, Mas Andi, setelah cerita dari PHK ini, satu cerita yang belum pernah saya dengar tadi, bagaimana bisa dapat makan siang setiap Sabtu dengan Pak Om William, dan akhirnya kerjasama dengan Pak Edwin, sekarang jadi lebih jelas. Nah, sekarang saya mau tanya nih, pertanyaan ringan dulu, biar tidak terlalu tegang teman-teman. Apa sih film favoritnya Mas Andi? Saya suka banyak film, tapi film-film yang saya suka itu yang ringan karena saya nggak terlalu suka horor. Jadi saya suka romantic komedi itu banyak sekali sekarang, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini kesempatan menikmati film-film romantic komedi sama istri saya. Dan terakhir kita banyak banget suka dokumenter ini karena dokumenter yang bagus-bagus akhir-akhir ini banyak disajikan di streaming services, jadi kita juga banyak mendapatkan ilmu ya, jadi bukan hanya terhibur tapi kita juga dapatkan ilmu. Dokumenter apa yang disuggest Pak? Ada satu dua? Di layanan streaming Netflix ada History 101, ini yang baru lagi keluar. Ini series, jadi bagus untuk kita mendapatkan referensi. Sebelumnya ada documentary series Dirty Money, itu juga kita belajar bagaimana Wall Street maupun bisnis-bisnis yang dilakukan dengan tidak memiliki etika bisa membangkrutkan banyak orang dan membuat sulit banyak masyarakat, menunjukkan bahwa bisnis itu adalah menjaga etika mencari cuan itu harus kita pegang teguh, agar jangan kita cuan aja yang kita pikir, tapi bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat, bagi pelanggan maupun bagi pemangku kepentingan yang lain. Tapi kalau film-film yang bagus-bagus sih suka juga. Saya terakhir